Basic Development Concept, Institutions, Political Economy, and Growth Japan COVID-19 Era. Welcome to our class. Hope you enjoy this video. Apa itu institusi? Institusi merupakan aturan main dalam masyarakat yang diciptakan oleh manusia untuk membentuk interaksi antar manusia itu sendiri. Perbedaan institusi bersifat ekstraktif akan menghasilkan dua impact, yakni growth miracle atau pertumbuhan ekonomi positif dalam kurun waktu yang cepat, dan growth disaster, pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Institusi dapat dikatakan ideal apabila terdapat property right, dependable legal system, stabilitas politik, dan juga kejujuran. Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam membangun perekonomiannya. Itu semua tentunya dapat menjadi bukti untuk memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, terutama setelah masa Perang Dunia Kedua, di mana keadaan ekonomi Jepang dapat berubah secara drastis dari negara yang miskin menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia, terutama di wilayah Asia. Salah satu kebijakannya ialah dengan cara penyaluran bantuan luar negeri Jepang atau yang biasa dikenal dengan sebutan ODA atau Official Development Assistance. Kebijakan lainnya ialah kebijakan penyaluran investasi Jepang ke sejumlah wilayah regional. Kebijakan ODA maupun investasi luar negeri atau yang biasa dikenal dengan sebutan Foreign Direct Investment pada dasarnya merupakan dua buah kebijakan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, di mana investasi yang kemudian melalui perdagangan sebagai salah satu sumber penerimaan Jepang. Kondisi ekonomi politik Jepang saat pandemi COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2020, pemerintah memperkirakan penurunan sebesar 2,2% secara tahunan. Namun, pada Mei 2020, indikator kepercayaan konsumen, jumlah lowongan pekerjaan, nilai saham, basis moneter, harga komoditas, dan persediaan perlahan mulai meningkat. Tetapi pada sebagian besar kegiatan lainnya terjadi penurunan kegiatan ekonomi seperti usaha kecil dan menengah, serta industri jasa masuk ke dalam kategori ekonomi yang terus memburuk, namun laju penurunannya cenderung melambat. Atas dasar ini, pada 15 Juli 2020, Bank of Japan mengumumkan kemungkinan pertumbuhan PDB pada tingkat 3,3% dan 1,5% selama 2 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi akan berada di bawah selama 2-3 tahun ke depan. Tingkat pertumbuhan harga konsumen diperkirakan negatif minus 0,5% tahun ini. Pada bidang otomotif, pariwisata, dan catering, sektor ekonomi yang sangat berpengaruh di antara kegiatan ekonomi lainnya. Akibat dari penyebaran pandemi mengakibatkan terjadinya gangguan rantai pasokan jangka pendek dan kegagalan penjualan serta menyebabkan penurunan permintaan jangka panjang. Maka dari itu, bidang otomotif Jepang mengalami penurunan penjualan sebesar 8%. Kondisi ekonomi politik Jepang pasca pandemi. Jepang yang merupakan negara berstatus perekonomian terbesar ketiga di dunia juga terkena imbasnya. PDB Jepang dalam 3 dari 5 kuartal terakhir mengalami kontraksi. Hal itu disebabkan karena kebijakan memperlakukan pembatasan ekonomi di berbagai wilayah di Jepang. Ekonomi Jepang pada kuartal pertama tahun 2021 mengalami minus 5,1% akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekspor karena kebijakan lockdown. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Jepang membuat beberapa kebijakan. Jepang memperlakukan kebijakan dovish untuk mendukung perekonomian dengan cara tetap membiarkan suku bunga ultra rendah. Lalu kebijakan stimulus yang diberikan sebesar 73,6 triliun yen diberikan dalam bentuk belanja pemerintah secara langsung sebesar 40 triliun yen yang sisanya akan digunakan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada pihak swasta. Dengan hal ini, Jepang berhasil untuk memperbaiki perekonomiannya sehingga mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,3 pada kuartal ketiga. Pemulihan ekonomi global sejalan dengan peningkatan realisasi investasi sebagai salah satu komponen utama produk domestik bruto Jepang. Hal tersebut didukung dengan naiknya konsumsi swasta, ekspor, produksi industri, dan investasi pemerintah. Untuk merebound ekonomi Jepang setelah pandemi, Perdana Menteri Suga juga akan mempertahankan kelanjutan kebijakan fiskal dengan mengutamakan beberapa akses seperti mendorong digitalisasi dan melakukan reformasi pada bidang peraturan dan administrasi. Successful reform. Jepang merupakan negara yang berhasil survive dari pandemi COVID-19 yang awalnya mengalami minus sebesar 5,1%, naik menjadi 5,3%. Dengan memberikan stimulus ekonomi yang berupa realisasi investasi dan kebijakan dovish untuk membiarkan suku bunga ultra rendah. Naiknya perekonomian Jepang didukung oleh institusi politik dan institusi ekonomi yang seimbang. So this is it our video. Thank you for watching and have a great day.